liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Enggak. Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Rabbi sholli ala sayyidina sehingga kami siap diseksikan apabila ada satu kaitan dengan kendala. Sekali lagi jaringan dengan suka-suka langsung telepon, walaupun jaringan tidak sempat hadir terkecuali kita ke Pemba itu adalah dalam rangka pemberkasan. Namun apabila sebatas ada kendala-kendala itu cukup telepon saja, baik kepada kami, saya sendiri, tugas-tugas di Kementerian Agama melalui Mitra Pemba. Tentu kita akan nanti berhasil untuk memaksimalkan kerja kami. Untuk sementara barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena nanti akan diputuskan oleh Bapak Kementerian Agama sebagai pembinaan dan hikmah. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa muhibbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis atau kama qalu amma ba'du. Hadratan muhtawamin ashabul fadilah yang sangat kami hormati, para alim, para ulama, para masyayikh, dan secara khusus saudara kami perwakilan dari pengurus MWC NU Kecamatan Lentang, baik dari jajaran Syuriah atau Nantidia. Yang saya hormati segenap jajaran pejabat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, dan secara khusus orang tua kami
kami Bapak Haji Muhammad Sodi selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, para pengawas pendidikan madrasah, dan yang saya banggakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lenteng beserta seluruh staf, dan hampir lupa Ketua Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, mantan tunangan saya. Ini kalau tidak disebut alamat tidak makan malam bisa tidak masak ya. Mantan tunangan. Dan yang sangat kami cintai, kami banggakan keluarga besar saya, seluruh Dewan Guru di tingkat RA dan MI se-Kecamatan Lenteng yang pada saat ini hadir. Dan mudah-mudahan semua selalu sehat, selalu mendapat barokah dan kebahagiaan. Alhamdulillah, ini kali pertama saya ngisi maulid di KKM. Saya berusaha untuk menata hati yang pertama, bahwa seharusnya yang saya lakukan bukan ceramah maulid, tapi pembinaan atau paling tidak menyapa Bapak Ibu sebagai keluarga saya. Menata hati yang kedua, ceramah itu berat Bapak Ibu. Karena apa? Karena saat ini yang dibutuhkan oleh umat bukan pidato, bukan ceramah, bukan mubalik, tetapi yang dibutuhkan adalah keteladanan. Betul ini? Kalau hanya ceramah di YouTube banyak. Mau ceramah model yang paling lunak sampai yang paling keras, ceramah yang paling sopan sampai yang paling porno ada. Tetapi umat tidak akan berubah dengan hanya ceramah, apalagi ceramah di YouTube. Perubahan oleh umat itu akan terjadi apabila seorang penceramah itu juga melakukan keteladanan kepada apa yang dia ceramahkan. Perubahan yang baik pada umat akan terjadi walaupun tanpa ceramah, tetapi apabila para pemimpin, para kiai, para pejabat memberikan keteladanan yang baik, insya Allah perubahan pasti akan terjadi. Betul ini? Oleh karena itu, dengan seluruh keterbatasan dan kelemahan saya bersama para bapak-bapak yang hadir di sini, bersama para masyayikh, besar keinginan saya pribadi dan para beliau untuk paling tidak berpura-pura baik. Karena yang bisa menilai baik atau tidak itu kan Allah. Paling tidak kita berusaha untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, walaupun kadang-kadang ada saja hal-hal yang tidak mendukung itu. Contoh, mudah-mudahan di Lenteng tidak ada orang yang mengatasnamakan saya dan Pak Kasih Pema untuk minta uang kepada guru. Ini untuk kepala lunak ini. Alhamdulillah. Karena itu saya pahami sebagai rizki dari Allah, tetapi tidak secara langsung. Bisa jadi uang ada 10 juta yang seharusnya diberikan kepada saya karena nama saya sudah dibawa, akhirnya oleh Allah dikat. Rezeki kamu bukan uang dong, rezeki kamu adalah anak-anak yang soleh, ketenangan hati, kantor yang nyaman, saudara-saudara yang baik. Alhamdulillah. Artinya Bapak Ibu, kalau misalnya ini senada apa yang diaturkan oleh Pak Kasih Pema tadi, ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, telepon langsung ya. HP saya, HP Pak Kasih Pema on 24 jam. Nomornya bisa minta ke bapak-bapak pengawas boleh. Walaupun nomor baru pasti saya angkat selama saya memungkinkan untuk mengangkat telepon. Kalau kemudian saya reject, berarti saya sedang di acara atau sedang sambutan. Dan tolong, mohon dengan hormat, kalau ketemu saya di jalan, yang hafal ke wajah saya kan Bapak Ibu. Kalau saya tidak hafal,
terlalu banyak. Kecuali beberapa yang sering ketemu memang itu saya hafal. Kalau saya tidak nyapa, jangan langsung menjudgment, jangan langsung mengatakan wah kepala kemenang sombong. Pun tentu tahu nih. Jangan tolong sama pagi ini, Pak saya di MI di Lenteng, alhamdulillah berarti masih saudara saya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya acara inti dari peringatan Maulid tadi bukan saat ini, bukan apa yang saya katakan ini, tetapi acara intinya adalah pembacaan sholawat tadi, terutama ketika kita dalam keadaan berdiri, mahalul qiyam, asyrafal badru itu adalah acara inti dari Maulid. Salah seandainya kemudian dikatakan kita memasuki acara inti yaitu ceramah agama, robot. Ceramah agama itu kalau dalam dunia pertandingan tinju partai tambahan. Intinya sholawat tadi. Sampai kita berdiri. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang percaya kepada Maulid dan semangat untuk mengadakan Maulid. Beberapa hari yang lalu saya dengan Pak Kasih Bema diundang oleh Kecamatan Batangbatan. Pak Kasih Bema sempat ditanya oleh beberapa orang di sana, Pak Kepala kesokan molotan. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi tidak suka Maulid dibacakan, kisah-kisah beliau dibacakan, maka cintanya adalah cinta palsu. Allah. Apa itu Maulid? Sejarah Nabi dibaca, kemudian nyanyi-nyanyi. Ya mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. 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 Bapak Ibu, yang saya ungkapkan intinya cuma satu, bahwa kualitas kehidupan kita itu sangat ditentukan oleh kedekatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya ulangi karena ini hal yang sangat penting. Kualitas kehidupan kita itu sangat ditentukan oleh kedekatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada pertanyaan, Rasulullah sudah wafat dan Rasulullah dimakamkan di Madinah, bagaimana mungkin kami yang dari Lenteng bisa dekat dengan beliau? Maka saya jawab, jauh di mata, dekat. Secara jasad Rasulullah boleh jauh, tetapi secara kejiwaan beliau adalah ketika kita dekati, beliau menjadi orang yang paling dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada istri kita. Bapak Ibu, Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah diciptakan sebagai manusia yang khusus, sehingga tidak ada satu nabi pun yang diceritakan dengan ayat seperti yang saya ungkap dalam mukadimah tadi. Allah tidak pernah memberikan sifat atau gelar ini kepada nabi yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum, boleh dibaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tiga sifat ini hanya dimiliki Rasulullah Muhammad dan Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Catatan untuk seluruh pimpinan dan pejabat yang ada di sini termasuk saya. Seorang pimpinan itu harus azizun 'alaihi ma 'anittum. Ma makna azizun 'alaihi ma 'anittum? Kita kupas dari ma 'anittum. 'Anittum itu di dalam tafsir dikatakan sebagai al-masyaqqah. Apa masyaqqah? Lalu kesulitan.
Azizun itu adalah agung, besar, serius. Sifat Rasulullah pertama itu adalah azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu punya sifat, punya perasaan, apapun yang menjadi kelemahan, apapun yang menjadi kesulitan pada umatnya, beliau anggap suatu hal yang serius. Ada pimpinan seperti ini? Ada, sedikit. Azizun alaihi ma'anittum. Bagi Rasulullah, kesulitan apapun yang dialami oleh umat beliau adalah sesuatu yang serius, sesuatu yang harus segera diselesaikan. Sehingga tidak jarang Bapak Ibu kita melihat dalam hadis-hadis sahih mengatakan bagaimana Rasulullah tidak mengabaikan dirinya sendiri, bahkan lebih mementingkan keselamatan umat. Contoh, ada sebuah kisah pada saat musim dingin di Madinah, suhunya bisa mencapai 5 derajat Celcius, dingin. Setelah tengah malam sekitar jam 1 atau jam 2 kalau di Indonesia, tiba-tiba di perbatasan Madinah ada suara hiruk-pikuk. Orang kayak mau nyerbu ke Madinah. Ada ratusan atau bahkan ribuan orang yang masuk ke kota Madinah, dan ini terdengar di seluruh kota Madinah. Rasulullah tanpa membangunkan istrinya, apalagi sahabat-sahabatnya, beliau langsung keluar dari rumah dengan membawa pedang sampai lupa pedangnya tidak disambungkan, jadi pedang terhunus. Beliau langsung melompat ke atas kuda beliau, dan beliau lupa bahwa kudanya masih belum diberi pelana. Tahu pelana ya, pelana. Jadi kudanya masih gontangan. Beliau gebrak kuda itu, langsung menuju arah timbulnya suara tadi. Tanpa memikirkan siapa yang bersama saya, dan kalau ada apa-apa siapa yang akan membela saya. Rasulullah tidak mikir. Yang beliau pikirkan adalah saya harus tahu itu suara apa. Dan kalau itu adalah suara serangan pasukan, maka saya harus menjadi orang yang melindungi umat saya di Madinah dari serangan ini. Begitu sampai di pinggir kota Madinah, yang disaksikan Rasulullah adalah sekelompok kabilah pedagang yang sedang masuk kota Madinah dan rencana akan menginap di kota Madinah dan pasukan yang akan ada. Begitu memastikan bahwa ini bukan bahaya bagi umatnya, Rasulullah kembali dengan menjalankan kudanya pelan-pelan. Pedangnya diturunkan oleh beliau. Di tengah jalan berjumpalah beliau dengan para sahabat yang sudah siap dengan pakaian perang. Mereka kaget ketika yang datang adalah Rasulullah. Ya Rasul, dari mana engkau? Apa jawab Rasul? Irji'u la ba'sa 'alaikum. Udah pulang saja, nggak ada apa-apa. Sahabat terheran-heran, ini Rasulullah kapan yang keluar dari rumah? Kami saja sampai di tengah perjalanan, beliau sudah pulang. Ini contoh Bapak Ibu, betapa seriusnya keselamatan umat bagi Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, azizun alaihi ma'anittum, yang pertama, ini harus dimiliki pemimpin. Dan ini juga pelajaran buat saya, karena saya ini mungkin ada banyak yang tidak cocok pada diri saya. Harisun alaikum. Haris itu artinya orang yang sangat ingin. Alaikum, atas kalian. Ingin apa? Ingin supaya umatnya itu menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat. Makanya satu-satunya hal yang membuat Rasulullah sedih itu adalah ketika beliau khawatir umatnya tidak selamat. Ada beberapa kesedihan yang dialami Rasulullah. Yang pertama, ketika beliau umur 6 tahun, umi beliau wafat. Itu pun dalam perjalanan, bukan di rumah, di sebuah desa namanya Abwa. Rasulullah bersedih. Kesedihan yang kedua ketika kakek beliau wafat saat beliau umur 8 tahun. Dan kesedihan paling hebat
ketika wafatnya dua orang yang paling membela dan mencintai beliau, yaitu paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Tetapi kesedihan Rasulullah ini tidak seberapa dan tidak sampai membuat Rasulullah galau takut begitu lama, kecuali satu, yaitu ketika beliau mengkhawatirkan umatnya. Contoh, ketika Abu Thalib wafat, seluruh riwayat sepakat mengatakan bahwa Abu Thalib masih belum sempat masuk Islam. Berarti ini kita kan menyatakan beliau wafat dalam keadaan non-muslim. Ketika Rasulullah bersedih, sebetulnya bukan karena Rasulullah kehilangan beliau, tetapi yang membuat Rasulullah paling bersedih itu adalah ketika beliau tahu pamannya masih belum memeluk agama Islam, walaupun pembelaannya luar biasa kepada beliau. Maka kemudian kegalauan Rasulullah ini diketahui oleh Allah, sehingga turunnya ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa-siapa orang yang kamu cintai, itu bukan hak kamu. Petunjuk itu adalah haknya Allah. Jadi ketika Abu Thalib wafat dalam keadaan masih belum masuk Islam, itu adalah urusan saya, kata Allah, bukan urusan kamu. Maka oleh karena itu para hadirin, ada dua riwayat yang berkembang, wallahu alam mana yang lebih sahih. Yang pertama, ada riwayat yang lebih masyhur mengatakan bahwa ketika Abu Thalib wafat, kemudian Rasulullah mengusap seluruh bagian tubuh Abu Thalib, jenazah beliau, sambil berdoa, Allahumma ajinna, Allahumma ajinna, ya Allah, apa yang aku usap ini selamatkan dari api neraka, sehingga mungkin nanti walaupun Abu Thalib itu masuk neraka karena masih belum masuk Islam, tapi di neraka beliau enak payah-payah, santai bro, udah panas. Rasulullah kayak gitu. Riwayat kedua mengatakan ini tidak begitu masyhur. Allah berdoa, Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah mengembalikan ruh Abu Thalib, dan Abu Thalib hidup lagi sebentar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu beliau wafat lagi. Dua riwayat ini saya tidak tahu mana yang lebih sahih, karena kita kan tidak tahu bagaimana peristiwanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang pertama azizun alaihi ma'anitum, yang kedua harisun alaikum, yang ketiga bil mu'minina raufur rahim. Adakah para rasul dan para nabi yang digelari oleh Allah dengan gelar raufur rahim selain Rasulullah? Tidak ada. Karena Rasulullah ini adalah orang yang paling mencintai dan paling dicintai oleh umatnya. Bapak Ibu, di bahasa Indonesia, dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada dua awalan aktif dan awalan pasif. Kalau awalan aktif itu adalah betul ya? Kalau awalan pasif itu memakan, dimakan, meminum, diminum. Awalan dan di ini sebetulnya adalah hukum alam bagi kita. Siapapun yang pasti dia di. Siapapun yang mencintai, dia pasti dicintai. Siapapun yang menyayangi, pasti dia disayangi. Siapapun yang membenci, pasti dia dibenci. Yang dilakukan Rasulullah adalah menyayangi dengan rasa sayang yang amat sangat. Rasa sayang yang beliau berikan menembus batas keagamaan. Ketika berbicara tentang kemanusiaan dan rasa sayang, maka Rasulullah adalah orang yang menembus batas. Kasih sayang beliau bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada umat non-Islam. Bahkan dalam kondisi perang pun, Bapak Ibu, Rasulullah masih sayang kepada musuh. Bapak Ibu mungkin pernah membaca sejarah
Setiap kali Rasulullah akan perang, maka beliau kumpulkan seluruh pasukan perangnya dan beliau mengatakan, yang kita perangi ini adalah musuh Allah. Mereka memerangi kita karena kita diperangi oleh mereka, dan karena kita diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Beberapa hal yang tidak boleh kalian lakukan sebagai pasukan umat muslim adalah: pertama, jangan menyakiti wanita. Dua, jangan menyakiti anak-anak. Tiga, jangan merusak lingkungan. Ada jenderal yang seperti ini, kalau pimpinan perang yang lain sikat. Bapak Ibu pernah tidak merasakan bagaimana rasanya kita memerangi orang yang kita sayangi? Pernah? Pernah Pak, dulu aku kasih tentang sini perempuan ainan, perempuan warisan, leceh, tidak menyayangi, pasti membenci. Rasulullah ini tidak. Salah satu mukjizat kebesaran jiwa beliau adalah ketika beliau harus berperang dengan orang kafir yang sebetulnya beliau sayang pada mereka. Masa sih Rasulullah sayang pada orang kafir? Kalau tidak sayang Bapak Ibu, habis orang kafir itu. Betul. Kan ada kisah ketika beliau Rasulullah dilempari batu ketika di Taif itu. Rasulullah sabar, saya tak terima saya gunung Uhud, malaikat itu tak terima. Malaikat langsung turun, wahai Muhammad, bilang ke saya sekarang, kalau kamu ingin mereka hancur, saya angkat gunung ini, saya longsorkan ke mereka. Apa jawab beliau? Jangan. Sekarang mereka kafir, nanti anak-anaknya siapa tahu Islam. Tuh, pas saya jadi Rasul. Assalamualaikum. Kasih mana Pak? Ribon. Ada tidak Rasulullah ketika perang riwayat yang mengatakan Rasulullah melukai musuh? Tidak ada. Kecuali masa di perang Uhud. Itu pun dalam kondisi tidak sengaja. Perang Uhud ini kan perang yang umat muslim mengalami kekalahan telak. 70 orang syahid, sebagian besar diantaranya adalah sahabat terbaik Rasulullah, termasuk paman beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Rasulullah dikeroyok beberapa orang dalam kondisi terjepit, tapi alhamdulillah yang menuntut beliau untuk pencak silat itu langsung diberi. Jadi Rasulullah itu tidak pernah nyerah dalam perang. Ini jarang diketahui. Rasulullah itu pasti bertahan, tidak pernah beliau menyerah, pasti bertahan. Ada pedang ditangkis, ada pedang ditangkis. Kenapa? Mau nyerah nggak tega. Ini saudara saya, masa mau saya bunuh. Ketika perang Uhud, Rasulullah itu dalam kondisi menghadapi sekian orang di depan, ada satu orang kafir yang akan menusuk beliau. Jibril apa Muhammad saya ngaku dia. Refleks beliau langsung mengarahkan pedangnya ke belakang dan secara tidak sengaja bukan hanya menangkis tetapi juga melukai orang. Dalam satu riwayat mengatakan sampai mati. Coba Bapak itu pernah bayangkan nggak? Kita punya pasukan yang maha kuat, malaikat-malaikat, tetapi kita tetap harus berperang secara kemanusiaan. Tidak usah gitu ya. Kita punya backing misalnya, kenal dengan Kapolres. Misal. Pas bener Polsek Lenteng, enggak, pas SIM-nya mati. Bapak Ibu dalam kondisi tidak pakai helm, tidak punya SIM, STNK-nya tidak ada. Bukan hanya mati, sepedanya foto. Yang dilakukan Bapak Ibu apa? Nelpon dan saya dicegat. Pasti Kapolres menjawab, berikan HP-nya kepada orang yang nekat. Kok tahu Pak? Pernah. Pengalaman.
semena-mena kayak gitu. Ini dolim apa enggak? Dolim, walaupun dolim terus. Kita bayangkan bagaimana Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau berhadapan dengan sekian ribu orang kafir, beliau tetap harus melakukan peperangan secara manusiawi, berperang dengan pedang, dengan tombak, dengan berjubirah. Sementara beliau saja bisa saja mengangkat tangan dan berdoa, ya Allah kirimkan malaikat Jibril seorang jin, suruh malaikat Jibril hancurkan mereka, saya malas perang. Menurut analisa Bapak Ibu, kira-kira dikabulkan atau tidak? Pasti dikabulkan. Kata Allah, apa sih yang tidak untuk Muhammad? Kan begitu. Tetapi Rasulullah nggak pernah. Bahkan dalam perang beliau pernah kalah. Dalam perang Uhud, dahi beliau yang mulia itu sampai mukanya bercucuran darah beliau. Dan yang beliau lakukan apa? Unik. Ketika Rasulullah terluka, Rasulullah itu fokus kepada dua hal. Pertama, harus menanti serangan para musuh. Yang kedua, menjaga supaya darahnya tidak sampai menetes ke bumi. Jadi setiap kali mau menetes kita beri. Para sahabat ternyata ada yang perhatikan itu. Ditanya, ya Rasul, tadi di Uhud kenapa engkau seperti ini? Kenapa darah engkau itu sangat dijaga supaya tidak menetes ke bawah? Apa jawab Rasul? Seluruh malaikat mengatakan kepada saya, kalau sampai darahku jatuh ke bumi, maka seluruh orang kafir ini akan dihabiskan. Menjaga kasih sayang di dalam memerangi musuh. Sorono. Selain Rasulullah nggak ada. Inilah kasih sayang Rasulullah, kasih sayang beliau luar biasa. Bahkan ada seorang raja yang bertamu kepada Rasulullah, itu heran yang pertama, saya lupa namanya, Kaisar siapa itu, ada yang ingat namanya, pernah bertamu kepada Rasulullah. Lalu beliau datang ke Madinah, beliau heran kepada dua hal. Yang pertama, beliau tidak nyangka bahwa pemimpin besar itu sesederhana Rasulullah. Kalau kita datang ke sebuah istana, lalu untuk mencari dan menentukan yang mana itu yang raja, kan nggak sulit tuh. Pasti pakaiannya yang paling bagus, perhiasan emasnya yang paling banyak, kan gitu. Tapi si raja ini ketika datang ke Rasulullah yang waktu itu beliau di Masjid Nabawi, beliau sama sekali si raja ini tidak bisa mengenali yang mana yang namanya Muhammad sang pemimpin kecuali dari pancaran sinar dari wajah beliau. Semua sama. Meski kemudian si raja ini tanya, yang mana yang namanya Muhammad? Rasulullah maju, ana Muhammad. Kode-kode itu apa bahasa Mesir? Seorang pemimpin besar duduk di bawah bercengkrama dengan para sahabat, tidak menunjukkan jarak sama sekali, tidak jahit. Pas kepala kemenang mau jahit, kodus. Ya nggak tahu lah, saya di kantor jadi rumah pandai, kalau dia bisa mudah-mudahan tidak. Itu heran yang pertama. Heran yang kedua, si Raja tamu Rasulullah itu tidak pernah melihat orang-orang menyayangi orang lain sebagaimana sahabat Muhammad menyayangi Rasulullah. Sampai terkenal itu sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh para raja, yang diungkapkan oleh musuh-musuh Rasulullah. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammad. Paham ini? Gimon. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammad. Aku tidak pernah melihat orang mencintai orang lain seperti sahabat Muhammad mencintai
yang menolak masuk surga gara-gara cinta kepada Rasul. Kalau masuk surga ya? Enggak, ya Rasul. Jawab. Masuk surga ya? Jadi pada satu riwayat ini, Rasulullah itu sedang berpidato dan memastikan bahwa sahabat-sahabat yang ada di situ itu masuk surga. Yang lain gembira kecuali satu orang ini, saya lupa namanya. Lalu Rasulullah bertanya, kamu kenapa menangis? Padahal yang lain gembira. Orang ini menjawab, nggak ada gunanya saya masuk surga ya Rasulullah. Lalu kenapa? Saya tahu diri ya Rasulullah. Apa saya ini dan siapa engkau? Engkau masuk surga pasti dan surganya VVVIP. Dan engkau menjamin saya masuk surga. Surga saya surga kelas ekonomi ya Rasul. Buat apa saya masuk surga kalau tidak bisa melihat wajah engkau tiap hari seperti sekarang? Mending saya masuk neraka sekarang. Siksa neraka bagi saya lebih berharga daripada masuk surga tapi tidak bisa berkumpul bersama engkau. Saya tidak pernah melihat kasih-kasih di mana dan staff saya mencoba. Kalau sekarang itu istilahnya begini Bapak Ibu. Seringkali para sahabat itu sampai tergila-gila pada Rasulullah. Ya kalau istilah sekarang apa ya? Mania Muhammad. Karena ada mania sholawat, ada mania Muhammad, penggila Muhammad. Saya sering menceritakan kisah ini ya dalam beberapa forum. Ada sahabat yang apapun yang dilakukan Rasulullah mesti dari cintanya. Ya kalau kita kayak kita dulu waktu tunangan itu lah, ketemu tunangan kita baju apa kita pulang salin supaya seragam. Kapan? Ada seorang sahabat yang penggila Rasulullah betul. Apapun yang dilakukan Rasulullah pasti dia lakukan. Cara jalannya Rasul ditiru, cara ngomongnya Rasul ditiru, bahkan cara naik kudanya Rasul itu ditiru. Bahkan pernah suatu saat dia melihat Rasulullah sedang jalan, lalu Rasulullah itu memungut benda di jalan itu, menurunkan kepala, menurunkan badan, lalu benda itu dipinggirkan. Mungkin sesuatu yang membahayakan dipinggirkan oleh Rasulullah. Si sahabat ini setiap kali lewat jalan itu dan sampai di tempat Rasulullah mengumpul, dia mengumpul juga pura-pura ambil nafas. Benar, sobat ini hadis. Asal sahabat itu kan bukan hadis. Jadi kalau Rasulullah mau kemana, lewat mana, dia. Dan ini dilakukan ketika Rasulullah sudah wafat. Jadi sahabat unik. Sampai di tempat itu masjid, itu dilihat oleh banyak orang. Lalu ditanya, kenapa kamu bungkuk tanpa alasan? Apa jawabnya? Rasulullah terus sampai di sini bungkuk. Ya, saya bungkuk. Sampai pada suatu saat terjadi perang di tempat itu, Bapak Ibu. Sahabat ini juga sama jalan. Ketika dia bungkuk, anak panah lewat, kecil. Yang seandainya dia tidak bungkuk, dia pasti kena kepalanya. Tambah yakin, norok Rasulullah. Oleh kita yang ditiru hanya enak-enak saja. Senang Rasul si istri santri juga, ahli baca hadis juga. Rasulullah itu istri kedua beliau setelah bodinya wafat, Mas. Saya tidak pernah sambungnya. Janda miskin umur 60 tahun, anaknya 5, lempo, jelek. Ya kan salah maksudnya Rasul. Itu punya senjata sudah ya. Dan bapak-bapak sudah tahu, nggak usah kita selang. Bapak Ibu, kita kembali kepada nilai yang telah diberikan Rasulullah tadi. Yang terakhir yaitu kasih sayang. Ini yang harus dimiliki Bapak Ibu sebagai
sukses mendidik anak apabila mendidiknya tidak dengan kasih sayang. Mengingatkan orang dengan kasih sayang itu akan jauh lebih nikmat daripada mengingatkan orang karena benci. Rugi kita benci seseorang karena membenci itu, apalagi emosi itu membutuhkan energi yang banyak. Satu kali orang emosi itu sama dengan kalori yang dikeluarkan setara dengan 60 piring nasi. Bapak Ibu kalau emosi kan mesti gemeter ya? Iya kan? Mesti gemeter. Kenapa orang emosi itu gemeter? Karena tidak ada keseimbangan antara kalori yang dikeluarkan dengan kondisi tubuh. Jadi tubuh itu berusaha mengeluarkan kalori besar-besaran, sementara otot kita tidak mampu membendung itu, sehingga getar. Setelah emosi itu sama dengan orang mengeluarkan energi makan 60 piring nasi. Kalau tidak dibuat lari, Allah 3 kilometer bisa. Tetapi kalau kita mengingatkan karena kasih sayang, wah luar biasa. Walaupun marah, tapi emosinya karena kasih sayang, beres. Orang yang dimarahi juga tidak mungkin tersinggung. Sesuatu yang keluar dari hati pasti akan diterima oleh hati. Setuju ya? Kita punya anak misalnya, kalau kita benci anak kita belum sholat, kalau kita marah, tapi marahnya itu kan marah karena ayo sholat. Anak ini pasti melaksanakan sholat dan pasti efek dari psikisnya atau kejiwaannya adalah dia pasti akan dendam. Sehingga ketika bapaknya ada sholat, Pak ayo sholat. Bapak itu juga gitu. Mendidik anak, mendidik siswa kalau tidak dilandasi dengan kasih sayang, pasti hasilnya malu. Gak mungkin. Apalagi mendidiknya hanya karena memenuhi jam sertifikasi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in. Orang hanya memperoleh sesuatu yang dia niatkan. Padahal Bapak Ibu, seandainya ada lomba masuk surga antara kepala kemenang, kasih, pengawas, dan guru, maka yang menang masuk surga duluan itu adalah guru. Apalagi guru RA dan guru MI. Mengapa? Ada hadis, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis sahih. Percaya tidak kepada Rasulullah? Siapa yang mengajarkan kebaikan, siapa yang memberikan contoh baik, siapa yang menyuruh kebaikan, maka dia mendapat pahala kebaikan itu dan mendapat pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Multi level pahala, bukan hanya multi level marketing, tetapi multi level pahala. Guru, apalagi guru RA, masuk surga duluan ini. Saya tidak mengatakan mati duluan ya, kalau syarat masuk surga harus. Kenapa? Guru RA ini adalah guru pertama yang mengajarkan bagaimana cara wudhu yang baik, betul ya? Bagaimana cara sholat yang baik, zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, bagaimana mengatakan atau mengucapkan Fatihah yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Ini diingat oleh anak setiap kali anak ini sholat membaca Fatihah, setiap kali anak ini wudhu berakhlak dengan baik. Ibu-ibu guru RA ini selalu mendapatkan pahalanya. Ibu-ibu baik-baik yang oleh kejaran sampai semakin. Ketika anak ini menjadi anak yang soleh, menjadi waliullah misalnya, apapun ibadah yang dilakukan dia, itu pasti akan mengalir juga kepada guru. Wah ikhlas ya, bukan karena sertifikasi.
Guru SMA apalagi dosen ada biro rekarin. Mau ngajar sholat, mari langsung pakai apa? Apalagi dosen, ayo ini dibahas. Pak dosen mau kemana? Oh, aneh luar. Belakangan masuk surga. Lalu saya mikir, apalagi kepala kantor. Tapi paling tidak ada celah-celah yang bisa saya masuk. Contoh, tanda tangan sertifikasi. Lalu saya nyumbang uang gini untuk tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah setiap kali tanda tangan saya bismillah. Kalau nggak percaya tanyakan ajudan saya. Kalau tanda tangan saya ini kemudian membuat sertifikasi cair, lalu sertifikasi itu dibuat untuk menafkahi keluarga, lalu dengan nafkah itu anaknya menjadi anak yang soleh, dengan nafkah itu istrinya menjadi solihah, sebagian disumbangkan kepada masjid, bukankah yang tanda tangan oleh dia? Pak Kasih apa? Karena saya tidak akan pernah tanda tangan kalau Pak Kasih tidak memarah. Jadi mohon maaf Pak, ketika kemudian saya kembalikan tanda tangan karena masih belum diparaf, itu karena saya kepikiran takut Pak Kasih ada masalah. Pengawas apalagi S29E itu tidak akan muncul terprint dengan sehat walafiat kalau udahlah, kayaknya gampang masuk surga dengan satu syarat, komitmen kita harus baik. Komitmen harus yang dinilai Allah itu bukan ibadah kita, bukan sholat kita sampai 500 rakaat satu malam, bukan. Yang dipandang Allah itu bukan berapa kali kita menghatamkan Al-Quran dalam satu minggu, tapi yang dipandang Allah itu adalah komitmen hati. Berapa banyak kita lihat orang yang sholatnya aktif, bahkan jamaahnya di awal waktu, zikirnya bagus, tetapi dia suka menyakiti orang. Ada enggak? Ada orang yang bagaimana bakal gerem-gerem. Ada tetangga yang kayak gitu? Ada. Kalau bapak ibu kan enggak ada. Ada yang ngaji Qurannya itu aktif, satu minggu khatam satu kali, tetapi dia masih sering iri pada orang, menyakiti orang lain karena punya lakon dan sebagainya. Itu karena apa? Karena ibadahnya, ritualnya tidak diimbangi dengan there is something error. Ada sesuatu yang error. Karena kalau komitmennya baik, pasti ibadahnya itu akan semakin meningkatkan akhlaknya. Wali-wali itu bapak itu ibadahnya biasa-biasa. Ada memang yang wiridannya luar biasa, tetapi yang ibadahnya biasa-biasa, waktunya sholat ya sholat. Sholat sunahnya tahajud paling 2 rakaat, bahkan sering tidak tahajud. Tetapi dia menjadi waliullah, orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena hati. Siapa tahu seseorang sambil ngare, tapi satu kali tebasan ngare dia mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu komitmen. Bagaimana melatih komitmen? Latihlah komitmen kita dengan melatih kedekatan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mohon maaf, saya pakai gini bukan gaya, bukan. Saya ingat dahulunya guru saya, Alhamdulillah Kiai Haji Hasan Abdul Wafi, pesantren Paiton. Beliau mengatakan ni'matul mudzakkiratu as-subha. Ni'matul mudzakkiratu as-subha. Pengingat yang paling baik itu adalah tasbih. Kalau sekarang konten. Ya silakanlah, saya jaga dia atau terserah urus. Tapi dengan seperti ini, siapa tahu selalu ingat kepada Allah, ingat kepada sholawat. Kan dengan Google. Karena tidak mungkin kita usul kepada Allah tanpa lewat Rasulullah.
Tidak mungkin kita bisa sampai mengenal Allah kalau kita tidak minta izin kepada Bapak Ibu sekalian. Sering maulid kita lakukan, apakah meningkat sholawat kita? Insya Allah. Supaya namanya siapa? Punya unjangan. Salawat ini istimewa, riak pun dapat pahala dan pasti nyampe kepada Rasulullah. Percaya nggak percaya kayak gitu, Rasulullah pasti menjawab. Saya sendiri mengatakan, kenapa kita semakin banyak sholawat semakin dikenal Rasulullah? Karena Rasulullah paling mengenal kita. Akhirnya ada yang sholawat ke saya, itu dikenal dengan bapaknya. Karena laporan malaikat itu, ya Rasul, Pak Arif bin, bahasa Arab Arif. Nah, Pak Arif bin Syaifuddin kirim sholawat kepada Rasulullah. Kontak jawab, alaihi sholatu wassalam. Mudah-mudahan sholawat juga kepada Pak Arif dan Pak Arif. Semakin sering kita sholawat, semakin sering kita menyebut nama Muhammad, Rasulullah akan semakin sering ingat kepada kita, semakin dekat. Dan nanti dari kiamat kita jadi orang pertama yang dicari, mana orang yang sering sholawat kepada kita. Saya sering menyampaikan ini, ada Pak Kasih Pema, ada khusus yang sering mengikuti pembinaan saya. Manusia saja kalau sering dikirimi salam walaupun nggak pernah ketemu pasti kenal. Contoh, saya kenal dengan supirnya presiden, lalu saya telepon dia, salam Pak Jokowi ya, sampaikan. Pak Jokowi mengatakan salam balik buat Pak Heron. Satu hari 5 kali saya kirim salam kepada dia. Jadi Pak Jokowi itu semuanya yang dicari bukan Pak Bupati, Pak. Saya punya teman akrab di sini yang tiap hari ngirim salam ke saya. Pak Bupati minggir itu. Nah, ini manusia yang salamnya lewat sopir, apalagi Rasulullah yang salamnya lewat malaikat. Dan ketika hari Jumat tanpa kurir langsung diterima oleh Rasulullah. Udahlah, sholawat. Ada masalah yang besar, ini saya ijazahkan kepada Bapak Ibu. Kalau ada masalah yang sangat besar dan seolah-olah tidak bisa teratasi oleh Bapak Ibu, punya masalah berat apapun, termasuk utang, termasuk sertifikasi nggak cair, Terutang. yang perlu Bapak Ibu lakukan bukan telepon Pak Kasih Pema saya, cukup gini. Tapi masalah serius ya, bukan masalah untuk mau beli mobil, mau beli sepeda. Masalah besar apapun, Bapak Ibu sampaikan hati dengan Rasulullah. Pejamkan mata, ambil sikap yang paling sopan, duduk yang paling sempurna, ucapkan sholawat dan salam kepada beliau. Bayangkan bahwa Rasulullah hadir di hadapan Bapak Ibu. Minta tolong pada Rasulullah. Sholawat apa saja. Tetapi yang paling dianjurkan adalah sholawat idrok. Tahu ya sholawat idrok? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin masalah apapun Bapak Ibu pasti selesai. Itu benicai son. Oleh Rasulullah Pak, bukan lewat Allah, kita langsung pada Allah. Kita dengan Allah jauh, hijabnya terlalu tebal, dosa kita terlalu banyak. Kalau kita tidak bisa merayu Allah, paling tidak kita merayu kepada orang yang dikasihi oleh Allah. Itu manusia dengan manusia, apalagi Rasulullah dengan Allah. Kalau Allah mungkin kita kesulitan meneriakkan doa kita kepada Allah karena jarak kita terlalu jauh, tetapi dengan Rasulullah yang membawa doa-doa kita kepada Allah, tidak ada satupun yang terbawa oleh Allah. Kenapa Muhammad? Aku ya Allah, kecamatan Lenteng Segera segera cair ya Allah. Lalu saya digerakkanlah hati bendahara kami
kantor untuk memproses. Digerakkanlah Menteri Keuangan untuk segera mencairkan. Kalau sudah Allah yang ngatasi, apa yang tidak selesai? Percaya atau tidak percaya? Percaya. Jadi yang kita lakukan, dan itu adalah manfaat kita bermaulid, adalah menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan sholawat. Bapak itu membenci siapa orang yang paling benci? Yang ada tetangganya saya iri benci misalnya, Pak Mo misalnya namanya. Itu bapak itu paling benci, paling cermat. Coba sebut namanya satu hari 1000 kali, Pak Mo, Pak Mo, Pak Mo, Pak Mo. Buat bikin Pak Mo, Pak Mo. Ya waktu sholat tuh lama-lama kita cinta sama Pak Mo. Percaya apa enggak? Itu manusia biasa, apalagi Rasulullah yang tidak kita benci tapi kita cintai. Tersebut namanya datang. Jadi mahabbah, mungkin ada yang punya di sini, masih ada bapak ibu yang punya. Kalau naksir seseorang, tahu saya telepon. Caranya gampang, ucapkan namanya setiap sholat 500 kali. Oh, bener itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan maulid ini menambah kecintaan kita. Semakin cinta kepada Rasulullah kita, semakin berkualitas hidup kita, dan akan semakin dirindukan kita oleh Rasulullah. Demikian penyampaian yang perlu kita batasan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga menjadi pelajaran buat saya, buat kita semua, bahwa maulid tidak hanya sekedar hura-hura, tetapi asar atau pengaruh maulid harus sampai pada Allahul Muwaffiq wa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bisa menangkap apa sebenarnya? Belum lebih keras. Kulum ini, masya Allah, luar biasa. Cerdas dalam pikiran, cocok dalam jiwa, dalam hati. Nih, kalau boleh itu keterangan Tuhan. Semoga beliau nanti jadi teladan dari kita semua ini. Jadi malam bisa dikasih dengan buku, pada kita sendiri bisa dengan kepemimpinan Bapak kita bisa cair kan saja. Tidak yang juga punya masalah soal bukan. Pola-pola kalau kita sedang kesulitan, Bapak diserang hari, dia jadi tinggi bisa pangkas seperti kita. Betul sekarang, ibu mana? Tidak, memang betul dengan garis bawahi. Selawat juga begitu. Tapi ada juga pada mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Dengan dikasih oleh kita. Kanjeng Nabi itu cara meluruskan. Kita sempat beliau mungkin karena sebelah tapi menyebut salat atau ibadah, tapi untuk pemimpinnya tidak Islami, tak jelas. Beri dan sini. Nah, kita pergi bersih bisa apa bisa nanti pernah ditanya juga pasti dengan mungkin inilah perbedaan mungkin. Bagaimana kita bisa menjiwai apa yang kita lakukan. Jadi memang jadi ibadah mereka perlu kita mampu awas. Bagaimana nanti kita bisa menjiwai. Kalau menjiwainya kan sebenarnya menjiwai sebenarnya introspeksi. Jadi mana kita bagaimana bisa menjadi kita mencintai Nabi. Kalau kita mencintai kita begitu. Dan bahkan dengan menjaga siapa korban itu Nabi itu. Jika kita berada semuanya tak semuanya ke depan sama Islam muslimin yang ada di tangan kita mereka bisa bersatu. Kita bisa bersatu masalah menikah. Kita memang bangga dengan maulid dan nikahan, tapi tantangan kita bisa kita bersatu. Bisa masalah bersatu. Ya,
Tidak ada senjata ketimbang persatuan. Yang kita kata Islam tidak akan dicapai kalau tidak kita bersatu. Dan itu mungkin harapan saya dan juga kita menjiwai kasih bersatu nafsu mengapa di kampung kita, di momentum kita, walaupun nafsu mengapa kita intervensi kesalahan kita belajar. Ayo kita bersatu ke depan. Sebab Islam sendiri kan itu akan dibuat ini dengan Tuhan ini. Sempurna lah. Bisa orang yang kita menggaris bawah itu Islam. Itu intinya bersatu. Kita satu bangsa Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ilayka al-qadhi bismillah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama ahsanta tafsir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. اللهم اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم سلام وانزل صلاه تنجينا بها من احوال وتغفرنا بها وترفعنا بعندك وادنا بأوصر وياتي بجميع الخيرات من هجر ورد اللهم اعمد الدين ودوائها وأعمل البدان وشفائها اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها الورد والتيسير وأغنى بشرط وتغنى بها وديا ونسيرا يا من لا بأس وأعطي قلوب اللهم تقدم إلهنا يا رسول الله اللهم تقدم إلهنا يا رسول الله اللهم تقدم يا رسول الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم نغفر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار اللهم تعالى وسرنا وعلنا فاقبل معتذرتنا وتعالى هوائجنا فاتنا ولا نفي انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا ابراهيم سبحان ربك ربنا ما يصفون وسلام المرسلين ربنا نبدا بسم الفاتحه بسم الله